Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Isa Al-Kaf, dan juga sini ada Mas Atep Setiabudi, juga Anis Mualim. Pagi ini kita akan membahas tentang keagungan zikir dan doa. Keagungan zikir dan doa. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz Husein, Ustaz Isa. Baik, Iwan Anwat, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita bisa memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Isa Al-Kaf. Waduh, Ustaz Isa. Jazakumullah khairan jazam Krisna. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas sesuatu yang penting betul di dalam hidup kita, yang seharusnya menjadi tujuan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini juga merupakan salah satu daripada tujuan salat kita, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat agar kalian senantiasa mengingatku, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan salat kita senantiasa terhubung, connected kalau bahasa anak Bekasi, connected dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lepas dari pengawasan, dari hidayah, dari penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita semakin terhubung, semakin terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk mendawamkan, mengistiqomahkan, melazimkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cek di dalam riwayat dikatakan bahwa subhanallah tamla'ul alhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah akan memenuhi timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan berbagai macam fadilah zikir lainnya yang disebutkan di dalam riwayat. Dan menurut Al-Baqir ada satu ayat yang menurut Al-Baqir cukup sebagai fadilah terbesar daripada berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku, Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Sudah cukup kita diingat sama penguasa alam semesta. Sudah cukup kita diingat sama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya, maha kuasa, berada di tangannya segala sesuatu, yang apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan hari ini insya Allah akan kita dalami, ikhwan akhwat, harta yang kita miliki ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita semangat untuk meningkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya rabbana wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda
walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, Ustadz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, begitu pula Atep dan seluruh kerabat kerja di studio. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian renungan kita hari ini kita akan berbincang di seputar zikrullah dan berdoa kepadanya. Untuk mengetahui betapa pentingnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu betul-betul mengenali diri kita sebagai manusia, sebagaimana yang Allah terangkan. Yuridullahu wallahu yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan bagi kalian wahai manusia, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Artinya manusia tidak akan dapat hidupnya hanya bergantung pada usahanya. Lalu orang bertanya, mengapa Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah? Coba bayangkan bila manusia diciptakan dalam keadaan kuat. Dalam keadaan lemah saja, sombongnya, ingkarnya kepada Allah luar biasa. Bagaimana kalau diciptakan dalam keadaan kuat hingga tidak lagi butuh kepada Allah? Jadi perlu kita menyadari bahwa kita manusia ini amat lemah. Tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita akan dapat lulus dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai macam ujiannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi kita bala bantuan dan pertolongan melalui doa dan zikir. Pada saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita menghubungkan kalbu kita, menghubungkan hidup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Tahu, yang Maha Pemurah, lagi Maha Bijaksana. Juga yang Maha Dekat dari kita, yang Maha Dekat dari kita, sampai Allah gambarkan bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada pembuluh darah jantung kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah juga menegaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya yang terdekat dari kita adalah Allah. Dia yang peduli, dia yang pengasih, dia yang penyayang. Asal kita mengingat dan memanggil namanya, dia akan memberikan bantuan kepada kita lebih cepat dari kilat. Lebih cepat dari bala bantuan yang datang dari makhluk-makhluk yang kita harapkan. Dan tidak semua yang kita harapkan, yang kita minta dari makhluk akan terkabulkan dan terpenuhi. Tapi seluruh harapan kita ada pada Allah. Seluruh kebutuhan kita ada padanya. Di saat kita memanggil namanya, di saat kita berdoa,
Di saat kita menyebut namanya, setiap kali kita berzikir menyebut nama Allah, itu akan menjadi betul-betul cadangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat Allah akan mengingat kita pada saat kita menghadapi sesuatu, pada saat menghadapi ancaman, pada saat kita membutuhkan sesuatu. Zikir akan menjadi bala bantuan bagi kita. Maka dari sini Allah mengingatkan kita, fadhkuruni adzkurkum. Hendaklah kalian selalu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar. Kan di saat seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah akan lipat gandakan nikmatnya baginya. Sampai Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya Allah, bagaimana saya akan dapat menunaikan kewajiban syukur saya kepadamu? Setiap kali saya mengatakan lakal hamdu, nikmatmu akan datang melimpah dan beruah. Artinya satu nikmat, di saat seorang bersyukur kepada Allah akan datang nikmat yang lebih banyak dan lebih besar. Sampai kapan dia akan mampu bersyukur kepada Allah? Maka Allah menamakan dirinya Asy-Syakur untuk memperkenalkan kepada kita bahwa Allah tidak butuh kepada kita. Tidak butuh akan amal kita. Tapi yang kita lakukan dari kebaikan dengan mengharapkan ridhonya akan betul-betul membuka pintu syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membalas kebaikan dengan 10 balasan atau 700 kali lipat. Jadi sebetulnya zikrullah atau berzikir kepada Allah ini merupakan tambatan hidup kita, merupakan harapan kita, juga merupakan bala bantuan bagi kita setiap kali kita menghadapi sesuatu, baik itu yang mengancam kita atau berkaitan dengan kebutuhan kita yang tidak mampu untuk kita penuhi dengan usaha kita maupun dengan bala bantuan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya, di mana aku? Sesungguhnya aku amat dekat dari dirinya. Allah tidak mengatakan, katakan padanya sesungguhnya aku amat dekat. Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan dirinya walaupun sekejap mata. Apakah jantung kita akan berdenyut kalau Allah tinggalkan kita? Apakah paru-paru kita akan kembang dan kuncup bila Allah tinggalkan kita? Sebetulnya yang berada dalam kalbu kita, walaupun sering tidak kita sadari, adalah Allah yang selalu bersama kita, peduli, perhatian terhadap kita adalah Allah. Dia yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang selalu menyeru dan menghimbau kita untuk datang merapat ke sisinya, berlindung padanya. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguh aku pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Kenapa? Karena manusia dikelilingi oleh berbagai macam ancaman, berbagai macam tantangan, baik yang lahir maupun yang batin, yang datang dari syaitan, yang berada di tempat gelap, sedangkan kita di tempat terang. Bagaimana kita berhadapan dengan mereka? Tapi dengan selalu kita bersama Allah, mengingat Allah, bersyukur kepadanya, berlindung kepadanya, ini yang akan membuat kita berada dalam pengawalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir, menyebut nama Allah, mengingatnya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian kepadanya pagi dan petang. Pagi sewaktu kita memulai hari kita, petang pada saat kita mengakhiri hari kita dengan memasuki malam hari yang merupakan kelahiran hari yang baru. Dan dia akan pergi beristirahat beberapa saat kemudian. Berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang bukan menunjukkan batasan. Batas zikir kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi minimum kita berzikir pada Allah pagi dan petang.
Padahal seharusnya setiap saat hati kita mengingat Allah. Mengingat Allah bukan menjadi beban, malah akan menambah kenikmatan kita. Pada saat kita mencicipi sesuatu dengan bersyukur pada Allah, nikmatnya lain dengan orang yang lalai, yang lupa untuk bersyukur pada Allah. Mencicipi sesuatu dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, beda dengan orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Makanan yang kita sebutkan nama Allah pada saat kita memakannya akan bersatu dengan sel-sel tubuh kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hal-hal yang buruk akan dijauhkan dan disingkirkan. Bagaimana Ar-Rahman Ar-Rahim ya akan melupakan kita padahal kita selalu menyebut dan mengingat namanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu mengatakan huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang selalu berselawat untuk kalian. Allah berselawat untuk hambanya, artinya melindunginya, meneranginya, membimbingnya, dan menaunginya dengan rahmatnya. Wa malaikatuh, begitu juga malaikatnya berselawat untuk kalian, yang selalu mengingat Allah dan mengikuti petunjuknya. Bahkan malaikat memohon ampun untuk kalian. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdihi wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Malaikat yang memikul arsy kebesaran dan keagungan Allah bersama seluruh malaikat, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat yang memikul arsy kebesaran dan keagungan Allah, mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah dan juga memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, menggunakan kata kerja dalam bentuk sedang atau yang dinamakan mudhari', menunjukkan mereka senantiasa memohon ampun bagi orang yang beriman. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, maha luas rahmat dan pengetahuan-Mu. Ampunilah ya Allah dan terimalah taubat mereka orang yang bertaubat kembali kepadamu dan lindungi mereka dari azab api neraka jahim. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke taman syurga-Mu bersama orang-orang yang soleh. Dari siapa? Dari orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, demikian pula anak keturunan mereka. Sungguh Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini merupakan doa dari malaikat yang memikul arsy keagungan Allah bersama malaikat yang berada di sekelilingnya. Jadi mendapatkan selawat dari Allah, selawat juga dari malaikat. Tujuan dari selawat ini, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, sesungguhnya Allah terhadap orang yang beriman benar-benar amat penyayang. Nah, bila hati kita selalu mendapatkan selawat dari Allah, begitu juga selawat dari malaikat, maka yang kita akan rasakan dalam hidup ini kedamaian, ketentraman, keyakinan, kepasrahan, dan harapan tiada akhir. Terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Ini merupakan buah dari zikir. Oleh karena itu, zikir dan doa ini sebetulnya merupakan bala bantuan bagi orang-orang yang beriman. Salat adalah zikir. Wa aqimis salata lidzikri.
Quran diturunkan juga dalam rangka untuk mengingatkan kita pada Allah. Shad wal Qur'ani bidzikr. Shad demi Al-Quran bidzikr. Artinya apa? Quran yang berisikan pelajaran-pelajaran yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Mengajak kita bertafakur, merenung, menyentuh hati kita dengan rahmatnya dan belayan yang kita rasakan melalui ayat-ayat Allah. Yang juga mengingatkan kita dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Ini semua merupakan kepedulian, perhatian, dan kasih sayang Allah untuk kita semua. Oleh karena itu Allah sebutkan salah satu nama Al-Quran adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah menurunkan al-zikir, yaitu Al-Quran, sebagai zikir secara bertahap, dan sesungguhnya kami yang akan turun tangan langsung menjaga kitab suci Al-Quran. Ustaz, kalau kita mengucapkan Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu perlu ada visualisasi nggak sih? Nanti visualisasi dengan sendiri kan Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Bagaimana kita akan melakukan visualisasi? Tapi kita berzikir menyebut nama Allah, kemudian meresapi asma-Nya yang penuh dengan keindahan, membuat hati ini yang tadinya kering, gersang, basah. Oleh apa? Oleh rahmat Allah, oleh harapan yang tadinya ketakutan, penuh kegelisahan, hilang semua itu dengan apa? Dengan kita menyebut nama Allah dan mengenali Allah dengan nama-namanya dan ayat-ayat yang terdapat di langit maupun di bumi. Coba Mas Krisna perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita nikmat yang tak terhingga, baik yang lahir maupun yang batin. Yang lahir saja sebagai contoh. Penglihatan yang Allah berikan pada kita. Bagaimana kalau seandainya penglihatan tersebut terganggu atau hilang? Dari terang kita hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu orang pada saat sehat tidak menghargai bola matanya, penglihatannya. Begitu dia sakit, dia akan mengeluarkan berapapun biayanya untuk mengembalikan pandangan matanya. Pendengarannya, bagaimana perasaan orang yang tadi dengar jadi seorang yang budak tidak mendengar. Bahkan sampai giginya, satu butir gigi tidak sayang-sayang mengeluarkan puluhan juta rupiah. Bahkan ada yang berangkat ke Amerika untuk apa? Untuk memperbaiki giginya. Ternyata gigi yang jadi pengganti tidak sama dengan gigi asli yang Allah berikan buat kita. Betul tidak? Berbagai macam kenikmatan kalau kita merenungkan, nikmat-nikmat tersebut tidak akan dapat digantikan. Dengan apa? Dengan berbagai macam kekayaan dunia dan seluruhnya. Sebagai contoh, seorang kaya raya yang tadinya jaya, tampan, dia dapat melakukan apa yang diinginkan. Dia dapat juga merangkul wanita yang dia suka dengan kekayaannya. Satu hari kedua ginjalnya gagal. Dia harus cuci darah. Pada saat itu minum juga terukur. Kalau tidak akan terjadi pembengkakan di tubuhnya. Karena dia tidak mampu lagi buang air kecil sebagaimana keadaan orang yang baik, yang sehat. Gairahnya terhadap lawan jenisnya hilang. Walaupun hati masih tertarik dengan kecantikan, keindahan, sudah tidak memiliki gairah sama sekali. Makan dibatasi. 2 hari sekali harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah selama 6 jam kurang lebih. Dan pada saat itu bukan perasaan yang enak. Dia akan merasakan penderitaan, belum lagi dengan obat-obatan yang diberikan, belum lagi kalau dia tidak mampu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Tapi Allah berikan buat kita kekayaan yang kurang kita syukuri. Kita lebih mengutamakan kekayaan materi yang tidak berarti, lupa dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Pada saat kita sehat, menikmati apa aja enak. Walaupun nasi dengan ikan teri, 1 bungkus gado-gado, kita makan berempat dengan nasi, sudah nikmatnya luar biasa. Tapi kalau orang sakit, walaupun hidangan yang bermacam-macam, dia tidak akan dapat nikmati. Apakah ini tidak patut untuk mengajak kita bersyukur pada Allah? Masa kebaikan makhluk yang memberikan kita 1 juta, 2 juta rupiah kita ingat. Sedangkan kebaikan Allah terhadap kita lupakan. Padahal kita berhutang kepada Allah dengan seluruh hidup kita. Jadi kita lihat bagaimana Al-Quran mengajak kita untuk bertafakur dan berzikir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintahkan kita berzikir, tapi melalui ayat-ayat Al-Quran, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bacakan kepada kita, penuh dengan ayat-ayat yang selalu mengingatkan kepada Allah. Bahkan seluruhnya bertujuan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Pada saat kita ingat pada Allah,
kalbu kita memiliki tambatan pelabuhan yang aman. Orang di saat berlayar di tengah-tengah gelombang yang diharapkan untuk dapat menepi sampai di pelabuhan hingga dia merasakan suasana yang aman. Sampai pada tujuannya. Nah, bagi kita yang hidup dalam kehidupan dunia ini, bila ingin sampai ke pantai yang aman, mendapatkan sambutan yang hangat dari Allah, lulus dari berbagai macam ujian, hanya dengan melabuhkan hati kita, kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan firman Allah dalam surat Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan malam, siang yang silih berganti, penuh dengan ayat-ayat bagi para ulul albab. Ulul albab di sini orang-orang yang bukan hanya melihat sesuatu sebatas permukaan, tapi betul-betul menyelam menuju kedalaman. Karena kata lubbu syai'i itu intinya, jantungnya, hakikatnya. Kalau kita membuka kelapa, di luar kan kita bersihkan sabutnya dulu kan. Kemudian setelah itu kita pecahkan batoknya. Baru kita akan temukan lubnya, itu kelapanya. Dari kelapa kita temukan lagi apa? Asirnya, sari-sarinya. Nah begitu juga dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di langit dan di bumi ini. Para ulul albab menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan. Mereka merasakan keberadaan Allah di mana-mana. Kemanapun ya, akalnya, fikirannya, hatinya pergi, dia akan menemukan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu, ya, bahkan dalam suasana dia maupun bergerak, dia akan merasakan betul-betul kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ciptaan langit dan bumi, pada perubahan siang dan malam, penuh dengan tanda-tanda bagi para ulul albab, orang-orang yang betul-betul berenung, menyelam, ya, hingga sampai pada inti dan hakikat dari segala sesuatu. Sering kita mendengar para sufiah, mereka berjuang untuk mencapai hakikat, bukan hanya sebatas permukaan. Betul tidak? Bukan berenang di tepi, tapi mereka menyelam hingga menemukan hakikat dan tujuan hidup yang sebenarnya. Ternyata mereka menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada segala sesuatu. Bukan berarti Allah bersama segala sesuatu seperti kebersamaan kita dengan tempat dan ruang, tapi kebersamaan ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya, perhatiannya, kasih sayang yang tidak mungkin dapat dibandingkan dengan apa? Perhatian maupun kasih sayang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ayah ibu kita kepada kita dari Allah. Dipetik dari namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu pula rahmat seorang suami pada istrinya juga dari Allah. Allah narasumber rahmat. Nah, kalau orang bersama Allah, dia akan temukan kebahagiaannya, seluruh harapan hidupnya, dan akan betul-betul berada dalam penjagaan dan lindungan Allah. Kemudian Allah terangkan siapa yang dimaksudkan dengan ulul albab di sini, menggambarkan bahwa mukmin yang sejati itu bukan mukmin yang apa? Yang hanyut bersama syahwatnya. Bukan juga orang-orang yang malas untuk berfikir dan merenung. Tapi orang yang beriman yang sejati adalah mereka orang-orang yang banyak betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka-mereka yang selalu mengingat Allah. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Di setiap keadaannya selalu mereka ingat Allah hingga selalu menjaga, memelihara dirinya. Memberikan harapan dan motivasi. Tapi begitu orang lupa kepada Allah, motivasinya akan hilang. Betul nggak? Betul. Dia tidak tahu mau kemana, mau ngapain. Tapi kalau dia selalu ingat Allah, dia tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, dan dia memiliki harapan yang besar karena Allah tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Baru setelah itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau kita buang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, langsung kepada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, kira-kira hasilnya bagaimana?
sama dengan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Menemukan berbagai macam penemuan, baik di angkasa, dalam perut bumi, di lautan, menemukan berbagai macam penemuan, menghasilkan karya-karya yang besar, tapi ternyata mereka hidup hanya di permukaan dan di kulit. Mereka tidak menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengarungi apa? Mengarungi bumi, menyelaminya, menemukan berbagai macam penemuan, tapi mereka tidak melihat tangan-tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik semua ini. Nah, orang semacam ini, orang yang tidak dapat dikatakan sebagai ulul albab, walaupun seorang jenius dalam bidang sains, dalam bidang astronomi, dalam berbagai macam bidang. Tapi kalau mereka tidak menyelam lebih dalam hingga menemukan hakikat kehidupan, siapa di balik kehidupan ini, siapa yang menciptakan semua ini, siapa yang mengatur alam semesta dengan penuh keseimbangan, dan siapa yang menganugerahkan kita akal, yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Tapi ternyata mereka hanya sampai sebatas apa? Permukaan, tidak menyelam ke dalam. Allah sebutkan mereka-mereka yang selalu mengingat Allah, berdiri, duduk atau berbaring dan selalu bertafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakur ini akan membuat zikirnya menjadi indah. Kenapa? Zikir dan tafakur ini akan membuat seorang menyaksikan kebesaran keagungan Allah di balik segala sesuatu. Tapi kalau hanya zikir tanpa diiringi dengan tafakur, maka zikirnya akan terasa hambar. Betul tidak? Zikirnya akan terasa hambar. Dia hanya menyebut nama Allah, ya, berulang-ulang atau memohon kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah dan tidak mengenali kebesaran dan keagungannya. Tapi kalau dia berzikir kemudian diiringi dengan tafakur, setiap kali matanya memandang, setiap kali dia mendengar sesuatu, mencicipi sesuatu, bertambah pengetahuannya, akan membuat betul-betul dia memiliki kekayaan imajinasi yang luar biasa. Tanpa menggambarkan Allah, tapi betul-betul penuh dengan imajinasi yang betul-betul tenggelam di tengah-tengah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau mengarungi samudra, sama orang yang bermain di empang yang kecil, beda enggak? Beda. Yang mengarungi samudra, ya, yang berkeliling menyaksikan ayat-ayat Allah dan bertafakur, berbeda dengan orang yang hidup di alam yang sempit. Jadi mereka selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan mereka bertafakur, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di langit dan di bumi. Pada akhirnya mengantarkan mereka pada apa? Pada betul-betul kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semuanya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka lindungi kami ya Allah dari adab api neraka. Semua diciptakan dengan tujuan. Lalu kalau Allah menerangkan, Allah menciptakan kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi. Dan kalau Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, maka harapan kita hanya berlindung pada Allah. Bukan hanya pada usaha kita, tapi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila petunjukku sampai pada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri. Begitu dia berpaling, tidak mengingat aku, dia hidup terlepas, terputus dari Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan hidup dalam suasana yang gelap, pengap, sempit, menyesakkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan himpun dirinya dalam keadaan buta. Dulu dia membutakan dirinya, maka dibangkitkan dalam keadaan buta di tengah-tengah padang mahsyar yang begitu mengerikan dan menakutkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta padahal dulu aku dalam keadaan melihat? Allah menjawab, kadzalika qala kadzalika atatka ayatuna falasita. Demikianlah ayat-ayat kami sampai pada kamu, kamu lupakan. Bukan lupa tidak sengaja, tapi dia melupakan ayat-ayat Allah. Dia berbuat sekehendak hatinya. Wa kadzalika al-yauma tunsa,
Demikian pula hari ini kamu juga termasuk orang yang dilupakan, yang tidak mendapatkan bahagian dari rahmat dan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, berzikir dan termasuk dalam zikir adalah doa. Doa juga bahagian dari apa? Dari zikir. Membaca Al-Quran juga zikir. Salat juga zikir. Jadi sebetulnya zikir ini mencakup makna yang amat luas. Dan semua kebaikannya kembali kepada kita. Coba renungkan firman Allah dalam surah Zuhruf. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Dalam bahasa asya ya'shu sa'a basaruhu fil laili wan nahar. Orang yang pandangannya rabun baik di siang hari maupun di malam hari. Oleh karena itu himar yang apa? Yang kalau berjalan seradak seruduk karena matanya rabun, mereka katakan takhabbuta ashwa. Seradak seruduk persis seperti seekor himar yang apa? Yang matanya rabun. Jadi bukan buta sama sekali, tapi rabun. Nah, seorang yang hatinya rabun, tidak mengingat Allah. Rabunnya karena diselimuti oleh hawa nafsu. Dia tahu Allah, dia kenal Allah, terkadang dia ingat Allah. Tapi hatinya tidak penuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'shu an dzikrir rahmah. Siapa yang jiwanya, kalbunya dalam keadaan rabun, tidak mengingat Tuhannya. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka akibatnya kami akan biarkan Allah tidak akan turun tangan membantunya. Kami akan membiarkan syaitan menyelimuti dirinya. Al-qaid dalam bahasa Arab kulit telur. Yang nuqayyid kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya sebagaimana kulit telur menyelubungi isinya. Fahuwa lahu qarin. Kemana dia pergi, syaitan akan selalu menjadi pendampingnya, menjadi penasihatnya, menjadi pembimbingnya, menjadi betul-betul rujukan buat dirinya. Nah, bayangkan coba orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai penasihatnya, kemana dia akan pergi? Lalu kelanjutannya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan uniknya, ini syaitan-syaitan baik dari jin dan manusia, memalingkan mereka dari jalan yang benar, tapi membuat mereka merasa mereka dalam keadaan benar dan di atas petunjuk Allah. Kan bahaya enggak? Sakit merasa dirinya paling sehat. Sudah bodoh merasa paling pintar. Sesat merasa dirinya yang paling dalam petunjuk. Ya Allah. Jadi syaitan memalingkan mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka beranggapan diri mereka dalam keadaan dan berjalan di atas petunjuk Allah. Sama dengan firman Allah dalam suratul Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Mau enggak kalian? Kami beritahukan siapa orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang sesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka beranggapan mereka sedang melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Itu orang yang lupa, yang ingkar kepada ayat Tuhannya dan tidak sama sekali ingat, dan dia melupakan saat perjumpaan dengan Tuhan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka seluruh amal usaha mereka rusak. Karena amal mereka tidak diniatkan untuk Allah, tapi untuk tujuan duniawi. Maka kami tidak akan lagi menimbang amal mereka. Yang ditimbang itu amal yang memiliki nilai, yang memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka amal tersebut tidak akan lagi dilihat oleh Allah. Syaratnya itu? Syaratnya diantaranya ikhlas, semata-mata dilakukan karena Allah. Kemudian kedua, benar, sejalan dengan keridhaan Allah. Walaupun dia ikhlas untuk Allah, tapi amalnya bukan amal yang benar, dia tidak akan diterima. Atau amalnya benar, tapi bukan untuk Allah semata-mata untuk mencari dunia, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ustaz, kan tadi Ustaz sebutkan tentang salah satu karakteristik ulul azmi, yaitu mereka yang ulul albab, yaitu mereka yang dengan apapun yang dilihatnya, mereka menambah keimanan mereka di dalam hati mereka. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an juga,
wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang yakin, Ustaz. Tapi Ustaz, sayangnya banyak dari orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, datang dari kalangan saintifik, kalangan ilmuwan, Ustaz. Ilmuwan sains, kalangan terpelajar. Mereka tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa Ustaz yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari luasnya pemahaman mereka terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalangi Ustaz? Di antara para ilmuwan itu terbagi dua. Ada ilmuwan ya yang melalui penemuan mereka menemukan Allah. Menemukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka tidak menemukan jalan yang menunjukkan mereka. Artinya mereka menemukan Allah, tapi tidak menemukan tuntunan hidup yang bisa mereka terima dengan hati mereka. Karena mereka berilmu, mereka berakal, ya. Sedangkan pelajaran agama yang diberikan kepada mereka, ya, oleh pembawa agama ini, kebanyakannya doktrin yang berasal dari benak mereka yang amat terbatas, yang bersumber dari kefanatikan, berbeda dengan apa yang Allah bacakan dalam ayat-ayatnya. Sebagai contoh lah kita lihat, Jeffrey Lang, seorang guru besar matematika di Kansas University. Dia profesor dalam bidang matematik. Dia berusaha untuk dia merasakan keberadaan Allah. Dia hidup dari keluarga Katolik. Dia hidup dalam suasana rumah tangga yang tidak harmoni. Bapaknya keras, ibunya seorang wanita yang dibaptis. Dia merasakan ada kejanggalan, ada hal yang tidak benar. Akhirnya berpindah dari pelajaran Katolik, dia pelajari juga agama yang lain, termasuk dia juga mempelajari yoga. Tapi tetap hatinya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sampai ketika satu hari muridnya ya menyerahkan Al-Quran sebagai hadiah di meja kerjanya ketika dia tidak ada. Jeffrey Lang waktu melihat Holy Quran, dia mengatakan agama yang paling betul-betul saya tidak inginkan untuk saya pelajari adalah Islam. Karena yang disaksikan dari masyarakat Islam atau negara yang mayoritas penduduk beragama Islam tidak memberikan contoh yang indah tentang kehidupan. Bagaimana akan menarik diri? Negara Islam, masyarakatnya berperang, saling menumpahkan darah, mirip dengan bangsa barbar yang tidak berpendidikan. Apalagi ribut dalam persoalan-persoalan yang sepele, seperti yang dijumpai di Amerika hanya gara-gara tarawih, ya, ribut dalam masjid. Kemudian disebabkan karena masing-masing membela pemimpinnya, ya, berperang di antara mereka dalam masjid. Sebagian mengatakan Abu Bakar lebih utama dari Ali, sebagian mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Kita bertanya, apakah ini merupakan tujuan agama? Kalau seandainya Abu Bakar lebih mulia dari kamu, atau satu lagi mengatakan Ali lebih mulia dari Abu Bakar, saya ingin tanya pada kalian, lalu setelah itu apa? Bagaimana amal kamu? Bagaimana perilaku kamu? Bagaimana akhlak kamu? Bagaimana keimanan kamu? Jadi kalau kita perhatikan, mereka bukan lagi beragama itu tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mereka ikuti doktrin. Mereka mirip dengan apa? Keledai yang tertutup matanya. Bukan manusia yang diberikan akal sempurna, tahu tujuan agama dengan beriman pada Allah, mengikuti petunjuknya untuk menjadikan kita manusia yang benar-benar mulia dalam arti yang sempurna dan seutuhnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi, keluarga Nabi maupun para sahabat Nabi. Jadi mereka-mereka ini ketika hati mereka menemukan Allah pada ayat-ayat Allah yang menjadi apa? Menjadi bidang penelitian dan kajian mereka, seperti yang menyaksikan alam astronomi, ya. Begitu juga yang menyaksikan katakan kebesaran keagungan Allah dalam tubuh manusia. Mereka merasakan Allah ada. Mereka betul-betul mengagungkan Allah, tapi mereka tidak tahu bagaimana, ya, beragama berjalan secara benar sebagaimana yang Allah kehendaki dari manusia. Nah, ketika Jeffrey Lang membuka Holy Quran, kitab yang paling tidak ingin dipelajari, tapi dia ingin coba-coba melihat
Artinya kan Quran begitu dekat. Terdapat di apa? Di perpustakaan di Amerika. Bahkan di perpustakaan sekolahnya. Tapi tidak pernah hatinya tertarik. Jadi sebetulnya umat Islam ini banyak yang menjadi hijab penyebab orang jauh dari Islam. Karena kalau dengar ulamanya bicara sembarangan. Akhirnya begitu dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tergetar hatinya. Baru pertama kali dia mendengarkan apa? Mendengarkan firman semacam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan lagi bicara mengenai Amerika, bukan hanya bicara mengenai bangsa dan suku, tapi berbicara mengenai alam semesta. Seluruhnya dikembalikan kepada Allah Rabbil alamin. Selaras dengan apa yang dirasakan ya, dan apa yang difahami melalui ilmu yang Allah ajarkan padanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia merasakan bagaimana rahmat Allah meliputi dirinya. Dengan karunia Allah berikan kepadanya dengan berbagai macam nikmat. Maliki yaumiddin. Kamu akan hidup dalam kehidupan dunia. Setelah itu kamu akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amal kamu. Ini merupakan apa? Sesuatu yang sesuai dengan apa? Dengan fitrah. Masa yang baik dan buruk disamakan mustahil. Maliki yaumiddin. Lalu mengajak kita untuk semuanya berpegang dan menghadapkan wajah kita kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada makhluk yang saling menindas dan melecehkan. Iya, karena begitu juga dalam kehidupan kita, pertolongan yang paling tepat, yang paling betul-betul sempurna yang datang dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan berbicara tentang sekelompok manusia atau bangsa atau mereka yang berdiam di satu benua, tapi berbicara mengenai alam raya dan seluruh isinya. Bukan bicara mengenai umat ya, yang ada ya, dia di tengah-tengah mereka pada saat ini, ya, umat manusia yang ada pada generasi ini, tapi berbicara mengenai umat-umat terdahulu, begitu pula umat-umat yang akan datang. Jadi ajaran Islam amat-amat inklusif. Betul tidak? Tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat warna kulit. Betul-betul semua berasal dari Allah. Dan Allah mengajak manusia kembali padanya. Setelah dia membaca Al-Fatihah, dia melanjutkan suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Ternyata petunjuk yang didambakan terdapat pada kitab yang Allah turunkan. Dia membaca ayat demi ayat. Dibandingkan dengan apa yang dibaca pada perjanjian lama, dia temukan beda sekali di antara keduanya. Dalam perjanjian lama yang ada pada saat ini, nampak tangan-tangan manusia bermain. Sedangkan yang terdapat dalam Al-Quran, kesucian, kemurnian, kebersihan. Terlihat bahwa ini bukan karya seorang manusia, bukan karya Rasulullah SAW. Rasul di sana cuma menyampaikan. Sedangkan yang berbicara, yang berfirman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka para ilmuwan, para saintis ya, yang menemukan kebenaran banyak sekali hingga muncul kelompok yang namanya Christian Science. Christian Science. Mereka meyakini adanya Allah, tapi mereka tidak percaya agama-agama yang ada ini. Nah, siapa yang disalahkan? Kalau kita manusia ya, yang membawa agama ini tidak membacakan ayat Allah, firman Allah, tapi yang kita sampaikan pendapat pribadi, pendapat kelompok, golongan yang berisikan doktrin dan kefanatikan, mana mungkin mereka orang yang berilmu ini akan menerima. Dan ada lagi sekelompok ilmuwan ya, yang memang tidak peduli terhadap semua ini. Mereka hanya hidup di permukaan ya, pengetahuan yang mereka dalami. Yang mereka kejar syahwat, materi, kedudukan ya, dan mengejar ambisi mereka. Jadi hati mereka walaupun sebetulnya juga melihat kebenaran, tertutup oleh hawa nafsu mereka. Jangankan mereka, orang-orang Islam yang semacam ini banyak enggak? Tahu Allah, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, tapi nggak pernah sama sekali peduli terhadap Allah maupun Rasulnya, atau mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Yang mereka kejar jabatan, kedudukan, harta benda, nama-nama yang mereka dambakan, gelar. Mereka tidak pernah sama sekali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada saat ini menjadi kewajiban kita umat Islam hendaknya menyampaikan amat Allah, agama Allah sebagaimana adanya. Jangan kita menambah-nambahkan dari diri kita yang akhirnya menimbulkan kebingungan. Jangan juga kita merubah ayat-ayat Allah. Ikuti ayat-ayat Allah
Sampaikan juga sebagaimana yang Allah turunkan, sebagaimana perintah Allah kepada Nabi-Nya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika. Wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu, yang diturunkan padamu. Kalau kamu nggak lakukan, berarti kamu nggak menyampaikan risalah Allah. Nah, Rasulullah menyampaikan dengan penuh sampai kepada kita semua amanat Allah. Nah, para ulamanya, apa yang dibacakan di tengah-tengah umat? Coba, ulama-ulama kita, ceramah-ceramah mereka sebagian besar apa yang mereka sampaikan? Ayat Allah. Dalam khutbah Jumat hanya dibaca sebagai pembuka, tapi tidak sama sekali menyentuh inti dari pesan-pesan Allah. Sedangkan Rasul aja mengatakan, Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Jadi pada surat Az-Zukhruf tadi disebutkan, siapa yang berpaling hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, kami akan biarkan syaitan menyelubungi dirinya, kemana dia pergi akan didampingi oleh syaitan. Dan mereka syaitan dari kalangan jin dan manusia akan memalingkan mereka dan membuat mereka walaupun dalam kesesatan jauh dari jalan Allah, tapi merasa diri mereka orang yang berada dalam kebenaran dan petunjuk. Setelah itu, hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Hingga begitu semuanya berkumpul di hadapan Allah, orang yang disesatkan oleh syaitan dan kaki tangan syaitan berkata, aduhai seandainya antara aku dan engkau terpisah seperti apa? Jarak antara masyrik dan maghrib. Aku tidak pernah mengenal kamu sama sekali. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin wa lan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Pergaulan kalian dulu, kebersamaan kalian dalam azab api neraka tidak akan bermanfaat bagi kalian. Kan biasanya kalau bersama-sama orang susah masih jadi hiburan, kebanjiran. Kalau sendirian pusing, sedih. Tapi kalau rame-rame semuanya kena, biasanya akan menjadi hiburan. Ternyata bukan hanya saya aja. Bukan mengharapkan orang juga kebanjiran, tapi ada teman dalam kesusahan. Tapi kalau orang-orang yang seperti ini, yang hidupnya lupa kepada Allah, di dunia, kebersamaannya tidak akan menyelamatkan mereka. Begitu pula dalam azab api neraka. Karena mereka dulu hidup dalam kezaliman, semua tidak akan bermanfaat bagi mereka. Merupakan seburuk-buruknya teman yang menjauhkan kita dari Allah, yang melupakan kita akan tujuan hidup kita. Jadi Isa, kita lihat sekarang di Amerika, di Eropa, sebetulnya banyak orang yang mulai berbondong-bondong untuk mencari kebenaran, bahkan masuk ke dalam Islam. Tapi tidak sedikit orang Islam juga yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka-mereka ini yang keluar dari Islam, orang-orang yang dibutakan hati mereka, yang jiwa mereka dikuasai oleh nafsu angkara murka, tergiur dengan apa-apa yang dicapai oleh Barat dalam berbagai macam kemajuan, menyaksikan kemajuan mereka amat betul-betul mempesona dan menggiurkan. Hingga mereka menganggap tuntunan agama mereka ini sepele dan tak berarti. Tapi subhanallah, orang-orang yang berilmu, justru mereka sedang berupaya untuk apa? Mempelajari, mengkaji ayat-ayat Allah dan firman-Nya. Ya. Setelah peran angka di dalam zikir, misalnya ada 33 kali, 100 kali, itu perannya apa, Ustaz? Nah, berkaitan dengan angka ini, yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita, kita tidak ingin menebak-nebak ya. Tidak ingin menebak-nebak. Tapi yang jelas ya. Yang jelas ya, jumlah ini yang ditentukan di baliknya ada hikmah. Dan kita tahu ya, dalam kehidupan kita ini kan semua mengikuti aturan dan ketentuan. Betul enggak? Mengikuti aturan dan ketentuan. Sebagai contoh lah kita saksikan. Umpamanya kita menjumpai katakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik. Kita saksikan peralatan tersebut tidak diciptakan begitu saja. Tapi ada ukurannya, ada hitungannya, ada juga angka. Contohnya katakan dinamo ya. Kita saksikan bagaimana jumlah apa? Jumlah gulungannya kan? Begitu juga berkaitan dengan keadaan otak manusia. Begitu juga berkaitan dengan denyut jantung kita. Betul nggak? Denyut jantung yang normal kira-kira berapa kali?
Begitu juga berkaitan dengan paru-paru kita. Kalau denyut jantung kita berdenyut lebih cepat, efeknya kita akan rasakan bagaimana berat di hati kita. Kalau lambat kita akan lemah. Tapi kalau dalam keadaan tepat, sebagaimana ditetapkan Allah Ta'ala, hasilnya berbeda tidak? Jadi semua dengan ukuran. Bahwasanya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Nah, kita mendengarkan bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar. Dengan setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika. Saya merasakan betul-betul pergi haji ke tanah suci di tengah-tengah panas terik. Kita harus meninggalkan kota Mekah, kita harus melakukan tawaf ifadah di tengah gelombang manusia. Yang saya dampingin nenek-nenek. Saya bilang kalau kita dengan tenaga kita, saksikan bagaimana mereka tuh, yang kuat-kuat berdesak-desakan. Kita terjepit di tengah-tengah mereka, tapi kalau kita berdoa pada Allah, Allah akan mudahkan. Dan Rasulullah pernah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah, ya, untuk bertasbih selama 33 kali, sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian juga bertakbir. Kita bisa mulai dengan takbir dulu, atau bertasbih dulu, hingga dinamakan tasbihatus Zahra. Rasulullah katakan, kalau kamu lakukan ini akan meringankan kamu dan menggantikan kamu dengan bantuan pembantu yang membantu kamu. Semenjak saat itu Sayyidah Fatimah, ya, melakukan apa yang Rasulullah ajarkan, dia merasakan pekerjaannya menjadi ringan dan mudah. Maka saya bawa ibu-ibu yang mendampingi saya untuk bertawaf di siang hari di tengah-tengah panas terik. Karena harus kita lakukan. Subhanallah, kita berjalan 2 putaran di bawah. 3 putaran kalau tidak salah. Tidak merasakan berat sama sekali. Terus saya bilang, bagaimana kalau ke lantai 2? Kembali kita ke lantai 2 lebih jauh kan? Sekarang di lantai 2 lebih ringan. Kita berjalan tapi lebih jauh. Subhanallah dengan segala kemudahan. Kemudian sambil berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seperti yang Rasulullah ajarkan pada siapa? Pada Sayyidah Fatimah. Saya bilang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang terakhir kita tawaf di bawah kembali. Selesai kita tawaf, kita sholat tawaf dengan segala kemudahan. Padahal di tengah-tengah suasana yang cukup berat. Jadi kalau kita renungkan, apa saja yang kita lakukan dengan bantuan Allah akan menjadi mudah. Tapi pada saat Allah tidak membantu kita, walaupun pekerjaan yang sepele akan menjadi berat. Ini pelajaran buat kita. Saya sering, ya, ketika membimbing jamaah haji atau umrah, kita kan naik bus. Pada saat musim haji kan kita tahu sendiri bagaimana sulitnya, ya, kita masuk ke kota Mekah atau keluar atau masuk di jalan-jalan di sekitar kota Mekah. Saya selalu kalau berjalan selalu membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Setelah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami. Subhanallah, kita selalu membaca doa dan selalu mendapatkan kemudahan. Satu kali kita rupanya karena capek, sehabis mengerjakan pekerjaan kita berkaitan dengan korban, kita naik bus lupa baca doa. Subhanallah, bus kita berputar-putar, ya. Setiap kali masuk ke jalan ditutup, pindah ke tempat lain lagi. Sampai akhirnya jarak yang dekat, yang seharusnya sampai cuma 1/4 jam, setengah jam, bisa berubah berjam-jam. Ini pelajaran buat kita. Apa saja yang kita lakukan di saat kita bersama Allah akan menjadi mudah. Tapi begitu kita lupa kepada Allah, walaupun yang dekat dengan kita akan terasa jauh. Berapa banyak orang yang meletakkan kacamata di kepalanya. Dia ke sana kemari mencari kacamatanya. Ada yang mencari jam tangannya, padahal jam tangannya melekat di tangannya. Ada ibu-ibu yang cari tas, di mana tasku? Padahal tasnya di mana? Jadi yang jauh menjadi apa? Yang dekat menjadi jauh. Tapi berapa banyak perjalanan jauh yang sulit menjadi mudah dengan bantuan Allah. Maka jangan pernah kita lupakan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apa yang bisa saya sampaikan dengan bahasa yang kita mampu.
Adapun hakikat zikir dan doa ini jauh lebih besar dari apa yang kita sampaikan. Bahkan saat ini kita menyampaikan setiap hari, tidak akan mungkin berakhir pembicaraan mengenai zikir dan hikmah serta keagungannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Isa. Subhanallah, keagungan zikir dan doa tadi udah dibahas oleh Ustaz Husin. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang selalu berzikir. Baik, saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.